Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa ma yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Sahabat sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah di malam hari ini kita bisa bermajelis. Meskipun majelis kita adalah majelis online, dalam arti biasanya kita bermajelis itu bertatap muka. Sebagaimana dalam sebuah majelis pada umumnya hadir jasad kita di sana dan insya Allah ruh kita pun juga sama hadir di waktu dan niat yang sama. Perlu ditekankan, diketahui bahwa walaupun ini majelisnya adalah majelis online dan mungkin satu dengan yang lain antara saya dengan antum sekalian dengan host sendiri itu tidak ada dalam satu ruang yang sama ya. Tapi walau begitu insya Allah kita senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap majelis Al-Quran itu di sana hadir malaikat. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa hafathumul malaikah." Tidaklah sekelompok kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatluna kitaballah, pertama membaca Al-Qur'an, yang kedua yatadarasunahu bainahum, muntadarus, saling mengkaji. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji cara membacanya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa hafathumul malaikah. Kecuali bagi hamba-hamba Allah yang hadir dalam majelis Al-Quran itu akan meraih 3 keutamaan. 1, mendapatkan sakinah. Yang kedua, wa ghasyathumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah. Dan yang ketiga, insyaallah, wa hafathumul malaikah, akan juga dihadiri oleh para malaikat majelis tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga kita di antara hamba-hamba Allah yang meraih 3 keutamaan ini. Baik, sahabat sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan jika engkau akan membaca Al-Quran, maka fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Maka Rasulullah SAW ketika mempraktekkan ayat ini, karena di sana ada kata perintah, fasta'idz, berlindunglah. Maka Rasulullah kemudian mempraktekkan ayat ini dengan cara adalah membaca ta'awudz setiap kali beliau akan membaca Al-Quran. Lafaz ta'awudz yang masyhur adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu yang masyhur yang banyak dipakai oleh kaum muslimin. Nah, sahabat sekalian, sebagai muqaddimah talaki kita, kajian kita di malam hari ini, mungkin cukup dari saya. Berikutnya dipersilahkan nanti bagi yang akan mencoba untuk membacakan ta'awudz dan basmalahnya sekaligus ya. Jadi ta'awudz, setelah selesai ta'awudz langsung basmalahnya. Demikian mungkin Kang Andi pembukaan dari saya. Oke, siap. Jazakallahu khair, Ustaz. Oh iya. Untuk para peserta, silakan. Ada yang mau pertama? Oke, dari Rizwan Hakim. Silakan, Kang.
Sudah anak ini unmute. Dipilih unmute-nya. Oke. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi? Ane Rizwan Ustaz dari Bekasi. Masya Allah, Masya Allah, Bekasi. Bekasi. Rizwan Hakim Bekasi. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh diulang, akhi Ridwan? Rizwan? Ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ini nampaknya akhi Rizwan ini pernah mengikuti kajian-kajian Tasin sebelumnya ya. Ya, di mana akhi Rizwan pernah ikut kajian-kajian Tasin ya? Baik, tadi kita dengar bersama beliau membacakan ta'awudz dan basmalah untuk hamzah ya, lebih ditegaskan lagi ke makhrajnya, yaitu tenggorokan bawah. Ketika memulai, fokus ke tenggorokan bawah, ya, u. Rasakan perpindahan dari tenggorokan bawah a ke tenggorokan tengah a. Dalam hal ini harokatnya dhammah au ya. A'u. A'udzu. Ya. Jadi itu nanti diperhatikan kembali untuk hamzah. Hamzah di dalam ta'awudz. Untuk lain-lainnya sudah cukup bagus. Satu lagi untuk akhir cuan. Huruf ra yang bertasydid tadi sudah betul ya. Ada satu kaidah di dalam matan Jazari itu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Wa akhfi dan samarkanlah getaran ujung lidah saat ra itu bertasydid. Dan tadi dalam basmalah, dalam hirra dan dalam nirra sudah cukup samarnya. Cuma dalam nirrajim ya, dalam nirrajim tadi getarnya masih terlalu nampak gitu. Jadi nanti dalam nirrajim intinya setiap menemukan ra bertasydid itu getaran lidah kita harus disamarkan. Ya. Demikian Rizwan, jazakallah khair, barakallahu fiik atas bergabungnya antum. Siap. Silakan siapa lagi? Kang Rizwan sudah? Ya, saya ingatkan kembali ya, untuk sesi kali ini adalah untuk sesi Ikhwan. Untuk Akhwat hari Rabu sampai Kamis, dan untuk Ikhwan itu dari Senin sampai Selasa. Apabila sekarang ada Akhwat atau teteh atau ibu, mohon maaf karena untuk jadwal Akhwat ini hari Rabu dan Kamis. Oke. Silahkan atas nama Andika Rahmat. Silahkan Kang. Di unmute. Siap. Mangga Kang Andika. Ustaz. Ya, dari mana Kang Andika? Dari Ponorogo, Ustaz. Wah, masyaallah. Barakallahu fiik. Tafadhal ya akhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh sekali lagi diulang? Ya, Ustaz. Siap. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Untuk Andika, ta'awudznya sudah bagus. Dalam basmalah, secara khusus dalam hadis basmalah, secara umum di dalam Al-Quran, setiap kali menemukan huruf sukun, maka perhatikan huruf sukun itu ketika di tengah dan akan disambungkan dengan huruf di depannya, itu suara huruf sukun, kalau ada hamzahnya, ada sifat apapun, itu harus nyambung dengan huruf di depannya. Koreksi dari saya untuk Andika dalam lafaz bismi. Ya, tadi
kalau terdengar di saya, itu sin dengan mim itu terputus. Jadi bunyi sin itu ada ada udara mengalir, suara mengalir. Jadi udara dan suara sin sambungkan dengan mim. Bismi. Bismi. Coba diulang. Bismi. Seperti itu. Jadi sambungkan. Jadi huruf sukun itu, hatta huruf sukun itu yang memantul, ya, yang 6, yang 5 itu yang qalqalah, maka itu tidak boleh terputus dengan huruf di depannya. Fi jidha hablu. Ini ba dengan lamnya terputus. Jadi hablu. Nah, dalam hal ini kembali ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dalam sin tadi ketemu mim. Yang kedua dalam ha ketemu mim. Nah, kalau terdengar di saya, tadi ha ketemu mim juga itu terputus. Boleh antum ulang bismillahnya, Akhi Andika? Bismillahirrahmanirrahim. Sambungkan lagi. Bismi. Bismi. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, seperti itu. Huruf ha-nya tadi sudah nyambung dengan mim. Rahma. Jadi hamas udaranya begitu terasa nyambung ke huruf mim. Rahma. Bagus, jazakallah khair, barakallahu fiik, Andika. Semangat. Ada lagi, Andi? Ada. Atas nama Kang Herman ya. Silakan Kang. Assalamualaikum, Herman. Waalaikumsalam, Ustaz. Dari mana, Herman? Dari Cimahi, Ustaz. Cimahi, Masya Allah. Fadhal. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, boleh diulang sekali lagi ta'awudnya? Oke, Ustaz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, cukup ta'awud dulu. Yang pertama adalah tadi, saya ulang lagi seperti tadi di Kang Akhirisman. Itu hamzah di sini tenggorokan bawah, ya. Kemudian naik ke tengah di sini ain. Ya. Ain di tengah. A'udzu. Coba. A'udzu. Begitu. A'udzu. Silakan. A'udzu. Barakallah. Bagus begitu. Yang kedua adalah huruf sin dalam asyaiton. Huruf sin itu adalah permukaan lidah. Kalau ini lidah kita, ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Ini tengah lidahnya ngangkat. Ngangkat menuju ke langit-langit mulut kita. Ya. Jadi minasyaitoni. Kalau tadi terdengar di saya itu seperti huruf sin. Kalau sin itu lidahnya, permukaan lidahnya datar. Kalau shin titiknya 3 itu lidah bagian tengahnya ngangkat menuju ke langit-langit, tapi tidak nempel ya. Minasyaitoni. Boleh antum ulang ta'awudnya? Tafadhal. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, satu lagi dalam ta'awudz nanti akan terulang di lafaz basmalah huruf ha. A'udzu billahi, tenggorokan bawah. Ha billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafadhal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi, Andika, sin dengan mim tidak boleh putus. Bismi. Ini putus. Rasakan bunyi sin. Bismi. Bismi. Suara sin dan desisnya itu nyambung dengan huruf mim. Bismi. Coba. Bismi. Seperti itu.
Bismillahi. Ha, tenggorokan bawah. Bismillahi. Tafadhol. Ustaz. Ya. Silakan. Sambungkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Barakallahu fiik Kang Herman. Jazakallah khair atas partisipasinya. Siap, Ustaz. Iya. Enggak. Oke. Terima kasih untuk Kang Herman. Silakan untuk selanjutnya di sini masih ada yang belum ya. Oke, saya ingatkan kembali apabila ada akhwat ketika klinik tahsin online saat ini untuk jadwalnya adalah jadwal untuk ikhwan ya. Mohon maaf apabila sekarang nih atas nama atas nama Siti Ainun's ya. Mohon maaf deh apabila ini karena jadwalnya untuk hari Rabu Kamis ya untuk akhwat. Karena ini kliniknya untuk khusus untuk ikhwan ya. Apabila tidak ini nanti akan saya ini. Oke, atas nama Kang Aderoni, silakan Kang. Bangga ahlan, Ade. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam. Dari mana Kang Ade? Dari Sumedang. Masya Allah. Sumedang. Silahkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Punten Kang Ade diulang kemudian agak dilambatkan ritmenya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, stop dulu. Untuk syaito itu cukup 2 harokat ya. Tadi terdengar di saya kepanjangan. Syaito. Po-nya 2 harokat. Di sini ada 3 yang 2 harokat. Lafaz Allah, lam, maaf di ain menghadapi sukun. A'udzu billahi. Yang kedua di lafaz Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua di po, ketiga. Syaitu. Nah, itu tadi po-nya kepanjangan. Bisa diulang, Ade, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya tolong diulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi sama dengan sebelumnya, maaf terdengar di saya sin dan ha terputus dengan huruf di depannya. Sama ya, setiap kali kita menemukan huruf sukun, suaranya dan sifat dari huruf sukun itu harus nyambung dengan huruf di depannya. Bismi, ba dengan sin nyambung. Bismi, rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang sekali lagi, Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Ade sudah bergabung dalam program ini. Ustaz. Ya, Mangga. Ya, Mangga Kang Andi. Siap. Atas nama Kang Edi Mulyana, silakan Kang. Sudah saya kenal nih. Assalamualaikum Pak Edi. Ya ini belum dia. Udah anak unmute Kang. Silakan di pijit tombol unmute-nya. Nah, Assalamualaikum Bang Edi. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Duh, Kang Edi yang di mana? Yang di Bandung nih? Mohon salam dan doa Ustaz. Masya Allah, sahabat lama nih. Masya Allah. Reuni Tat. Reuni nih, masjidnya lagi lockdown juga kayaknya Kang Edi. Nyobian Ustaz. Master ini mah. Tafadhol Ustaz Edi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, Masya Allah, Bismillah, basmalahnya ya sudah bagus ya. Untuk ta'awudnya, bangga diulang sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, baik. Ininya huruf ra bertasydid. Seperti kita ketahui bahwa huruf ra itu punya sifat takrir, bergetar. Tetapi saat ra itu bertasydid, itu getarnya harus samar. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Samarkanlah getaran huruf ra saat ra itu bertasydid. A'udzu billahi minasy syaithanir nirra. Jadi tidak kita baca nirra, tapi nirrajim. Jadi getar itu bukan hilang, tetapi samar. Karena kalau getar hilang kan artinya jadi cadel ya. Nirlo, itu hilang. Nirrajim. Boleh diulang, Bang Ferdi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Sudah lebih berkurang dari yang tadi. Demikian. Hatur nuhun Pak Edi. Barakallahu fiik. Jazakallah khair telah berpartisipasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Jadi Ustadz, untuk kegiatan ini bisa diikuti juga oleh yang udah tahu ya Ustadz, biar memperlancar ya. Iya. Bisa guru saya ilmu atau nggak ganggunya. Oke. Sebelum dilanjut Kang Andi. Silakan Ustadz. Karena di dalam ta'awudz dan basmalah ini ada 3 huruf ra. Ada 3 huruf ra. Dan tiga-tiganya memang bertasydid ya. Tadi saya sampaikan satu kaidah dari Matan Jazari, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Samarkanlah getaran huruf ra saat ra itu bertasydid. Saat bertasydid. Jadi ra ada getarnya dan itu sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain. Rabbil alamin. Nah, getarnya ada nampak ya. Tapi saat bertasydid ra itu getarnya harus samar. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri. Getarnya harus samar, jangan syarri. Ini getarnya terlalu nampak. Syarri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kang Andi. Oke, selanjutnya yang belum nih. Silakan bagi yang belum, atau sama host mau dipilih. Silakan yang mau membetulkan bacaannya bisa menggunakan fitur raise hand. Ya, yang belum di sini ada atas nama Kang Opi Krusdiana, ada Haddad Alwi, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, silakan. Sudah di-unmute. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Ustadz? Dengan Haddad, Pak Ustadz. Masya Allah. Dari mana? Dari Karawang. Masya Allah. Jauh ya. Ada hubungan saudara dengan Haddad Alwi yang di Solo? Enggak ada. Tafadhol. Ta'awudz ya Ustadz. Ya, ta'awudz setelah itu basmalah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Masya Allah, bagus. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah, bagus. Haddad Alwi, bagus bacaan antum bagus. Penekanannya bacaan di antum itu tinggal dilatih untuk tarqiq dan tafkhim. Dalam hal ini adalah tafkhim, ya, tafkhim. Jadi tafkhim ini adalah satu tarqiq tafkhim ini adalah satu hal yang unik ya dalam Al-Qur'an. Karena dalam jangankan bicara kita sehari-hari ya, dalam bahasa Arab saja tarqiq tafkhim itu tidak diperhatikan. Tapi di dalam Al-Qur'an itu kan harus ada tuntutan harus diperhatikan. Dalam hal ini tadi bacaan antum, makhraj sudah bagus, mad sudah betul, bagus juga. Kemudian ro tadi sudah samar yang bertasydid, huruf sukun bersambung, sehingga dilatih untuk menghadirkan ketebalan. Pertama dalam to syaitoni, itu di tebalnya lebih dihadirkan lagi. Di sana kan jadi 2 harokat ya, to-nya karena menghadapi alif sukun. Nah, alif sukun ini juga alif yang jadi tebal karena sebelumnya huruf isti'la, huruf to. Ini alif sukunnya terbuat tebal. Kenapa? Karena sebelumnya huruf isti'la, huruf to. Syaitoni. Jadi bisa kita rasakan, kita latih perpindahan dari suara yang tipis syaitoni, ya-nya tipis, tebal. Setelah itu turun lagi ke tipis lagi ke nih syaitonir rajim. Nah, pertama di huruf to di lafaz di ta'awudz, yang kedua di huruf ro yang tasydid di basmalah. Nah, jadi nanti dilatih oleh sahabat sekalian. Rasakan perpindahan tipis ke tebal dalam basmalah dari hi. Ketika kita mengucapkan hi itu terasa ringan. Hirwo. Nah, setelah masuk ke ro, rasakan mulut terasa lebih berisi suaranya. Hirwo, ni terasa tipis ringan di rongga mulut. Ni masuk ke ro, suaranya jadi naik, jadi tebal. Nirwo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu silakan diulang basmalahnya. Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik Haddad, jazakallah khair telah berpartisipasi. Wa iyyakum Ustaz. Ya, enggak. Siap. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, silakan untuk akang-akang yang lain. Karena kita masih ada waktu kok. Nanti sebelum Isya hingga pada Isya pun kita masih ada waktu. Jadi bagi akang-akang yang mau membenarkan bacaan ta'awudz dan bismillahnya, silakan. Boleh menggunakan fitur raise hand. Ya. Ini yang belum ya. Ada atas nama Rizky Oktaviansyah. Kang Rizky, boleh Kang Rizky? Kang Rizky silakan, sudah saya izinkan untuk. Silakan Ustaz Rizky, silakan. Sudah saya izinkan Ustaz Rizky. Halo, assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu lagi. Ustaz, Al-Baqarah. Al-Baqarah besok insya Allah. Tamat ya. Tamat. Jadi gugup Ustaz. Biasa. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tolong didekatkan lagi ininya, mic-nya. Diulang. Bentar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apaan tuh lagi lu? Baik, lanjut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Ya. Sama dengan sebelumnya, Akhi Haddad dari Karawang tadi ya. Ini tabkhim. Tabkhim dilatih. Ya, tabkhim dilatih. Jadi bagaimana kita melatih tabkhim? Melatih menebalkan suara. Kita kenali, bagi yang pernah mengkaji makharijul huruf, mengetahui mana huruf istifal, mana huruf isti'la. Huruf isti'la lebih sedikit jumlahnya, hanya ada 7 saja. Setiap huruf isti'la atau huruf yang ketika diucapkan pangkal lidahnya harus terangkat, maka itu terangkatnya pangkal lidah berdampak kepada tebalnya suara. Di luar isti'la, tambahan 1 huruf, yaitu huruf ro, ya, yang dia nanti bisa tebal, bisa tipis, tergantung kondisi. Bagaimana sekarang melatih isti'la dan istifal atau suara tipis, suara tebal? Maka tadi pertama dengan mengenal huruf mana yang kategori istifal, mana isti'la, kemudian dilatih. Dalam rangkaian kalimat ta'awudz dan basmalah, tadi sudah kita bahas huruf yang contoh istifal, huruf yang ketika disebutkan pangkal lidah tidak ngangkat. Huruf H, tenggorokan bawah. Hi, ro, maaf ke ta'awudz dulu, maaf. Syaitani, ni. Nah, itu kita ucapkan. Ketika mengucapkan huruf nun, ya itu suara kita terasa ringan sekali di rongga mulut. Na, ini, nu, an, in, un, ringan, ya. Kenapa ringan? Karena pangkal lidah tidak ngangkat. Nah, sekarang kalau huruf po, pangkal lidah kan ngangkat. Po. Nah, terangkatnya pangkal lidah ini berdampak kepada suara memenuhi rongga mulut. Nah, jadi latih dalam keseharian kita syaitoni, dari iya tadi syaitu, di sini mungkin shin ya tipis ya, shin ya, syaitu. Suara sya dan ya sukun itu tipis, ringan. Tipis itu ringan. Ringan. Syaitu. Nah, masuk ke po, suara jadi lebih memenuhi rongga mulut. Kenapa? Karena pangkal lidah mengangkat. Jadi latihnya seperti itu dalam keseharian. Termasuk tadi dalam basmalah. Hi. Nah, ini suara di rongga mulut itu enteng, ringan. Karena pangkal lidah tidak ngangkat. Hi, ro. Nah, ini khususan selain isti'la, dia ro, kita kondisikan suara itu memenuhi rongga mulut saat ro fathah. Nirwo. Nah, ini hanya dengan latihan kita akan meraih semua itu. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jazari dalam salah satu bait syair beliau adalah walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun ri'im bifakkihi. Kita semua belajar satu majelis yang sama, kitabnya sama, gurunya sama. Yang membedakan adalah riyadhah, kata beliau. Latihan. Setelah dilatih baru nanti kita talakikan. Wallahu taala alam bissawab. Demikian mungkin. Jazakallah khair Rizki telah berpartisipasi bergabung. Alhamdulillah, jazakallah Tad. Wa iyyakum. Mangga. Andi, tafadhal. Yap. Oke. Saya sebutkan kembali yang sudah menyetorkan bacaannya. Yang pertama ada dari Ustadz Edi, tadi Pak Edi. Kemudian ada atas nama Kang Aderoni, Andika Rahmat, Herman Suherman. Kemudian ada Haddad Alwi, Aderon, udah ya. Kang Rizwan, kemudian Kang Rizky Oktaviansyah. Oke, yang belum. Kang Andika sudah tadi. Iya, Andika udah tadi. Yang belum di sini ada Kang Rofi, kemudian ada Muhammad Fikri,
atas nama Kang Lukman sama Kang Biben dan Kang Feris. Silakan kepada akang-akang yang belum. Oke, kepada Akang Muhammad Fikri. Assalamualaikum. Silakan Kang. Assalamualaikum. Masih di unmute lah. Udah Hana unmute Kang, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang Muhammad Fikri. Waalaikumsalam. Fadhal, silakan. Dari mana ya Kang Fikri? Dari Bandung. Ah, Bandung. Fadhal. Silakan. Silakan membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, afwan, punten, boleh diulang sekali lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, bismillahnya diulang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu fiik, Muhammad Fikri. Ya, catatannya ya sama dengan yang tadi ya. Untuk madnya sudah bagus ya, sudah 2 harokatnya khususnya sudah tepat. Sama dengan tadi yang qari sebelumnya, dilatih untuk tabkhim, tebal ya, untuk ketebalan. Pertama dalam ta'awud itu huruf to ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada 2 yang ditebalkan, harus ditebalkan. Satu huruf to, syaitoni. Yang kedua ro, nir rajim. Huruf to dan huruf ro fathah. Dalam basmalah itu 1 huruf yang harus ditebalkan tapi terulang, yaitu huruf ro yang fathah. Hirwo dan nirwo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu dilatih dalam keseharian kita. Kemudian setelah dilatih nanti cari siapa narasumber ustadz yang dipandang bisa menguasai tajwid, kemudian terlakikan. Karena membaca Al-Quran ataupun belajar Al-Quran ini itu harus talaki. Di antara bentuk talaki ya kita ini kita masih sedang bertalaki. Jadi belajar Al-Quran itu autodidak, jangan mencukupkan autodidak ya, tapi harus disambung dengan bertalaki kepada seorang yang menguasai kaidah-kaidah baca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jazakallah khair Muhammad Fikri. Barakallahu fikum telah ikut berpartisipasi. Syukur Ustaz. Ya, enggak, sama-sama. Oke, apa Ustaz untuk ini kan sekarang udah Isya ya. Mau lanjut dulu atau gimana? Saya lanjut sebentar ya, menjelaskan tentang poin-poin pokok mungkin yang perlu diperhatikan di dalam ta'awudz ya. Siap Ustaz. Nah, setelah itu mungkin karena sudah Isya dicukupkan saja ya. Ada 3 orang sih Ustadz yang belum ada tes. Ada yang kalau mau masuk silakan sekarang. Kalau mau masuk mau membaca sekarang aja. Oke, ada yang baru nih. Ada Kang. Silakan ada yang mau masuk sekarang silakan. Sekarang silakan atas nama Kang atau Bapak Rofi. Bangga, assalamualaikum Bapak Rofi. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dari mana Kang Rofi? Dari Cilengkrang 2, Ujung Berung. Tafadhal. Udah adzan sebentar. Bangga ya. Iya. Atau mulai aja ya Ustaz ya. Bangga, tafadhal mulai aja. Atur nuhun. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Alhamdulillah. Akhir-Rofi dari Cilengkrang. Ini pertama adalah kita kenali
makhraj huruf H dari sini tenggorokan bawah. Ya. Ustaz. Tenggorokan bawah. Hi, hu. Tenggorokan bawah. Nah, ini nanti prakteknya adalah ketika membaca lafaz Allah dalam hal ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi. Sini. Billahi. Hi. Tenggorokan bawah. Hi. A'udzu billahi. Billahi. Silakan diucapkan. Billahi. A'udzu billahi. Nah, ini berarti Rofi Bapak Rofi tadi masih ke tengah. Kalau di tengah itu huruf H. Ini tengah. Kalau di bawah huruf H. Billahi. Fadhal. Ya, silakan. A'udzu billahi. Ya. Hi. Udah nyampe belum? Belum. Ini mungkin di majelis ini. Di majelis ini kita gambaran global dulu Pak ya. Nanti insya Allah di Kopi Darat kita bisa lebih detail lagi insya Allah. Ya, siap. Nah, gambar umumnya begitu untuk huruf H. Memang ini sering ketukar. Yang satu tenggorokan tengah itu huruf H. Ar-Rahman, Rahman, tenggorokan tengah. Rahman. Nah, kalau lafaz Allah atau huruf H lainnya tenggorokan bawah. Billahi, lillahi, alaihim. Nah, tenggorokan bawah. Nanti silakan dilatih saja terus ya. Insyaallah kita bisa. Ya, insya dilatih. Sampai-sampai jazakallah telah bergabung. Wa iyyakum. Kang Andi, maka. Assalamualaikum Pak Andi. Atas nama Kang Afwan silakan. Siapa? Atas nama Kang Afwan. Tafadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Afwan? Iya benar Ustaz. Dari mana? Di Bandung di Politeknik Pos Indonesia. Masya Allah. Tafadhal. Ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi, diulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hamzahnya lebih ditegaskan ya di tenggorokan bawah. Tadi kecampur dengan ain sedikit. Jadi tegaskan tenggorokan bawah tenggorokan tengah a'udzu billah. Kemudian yang kedua huruf shin lebih diangkat lidah bagian tengahnya. Minasyaitonir rajim. Silakan diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Afwan telah bergabung. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Kang Andi nampaknya udah Isa ya? Iya, silakan Ustaz. Ya. Jazakallah khair kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah bergabung, berpartisipasi di dalam majelis Al-Quran ini. Semoga kita semuanya meraih keberkahan di dalam kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran ini. Terakhir sebelum diakhiri ingin saya sampaikan pertama dalam ta'awudz perhatikan perbedaan antara hamzah dengan ain. Hamzah tenggorokan bawah ya, di tenggorokan bawah. Ain di tenggorokan tengah. Perhatikan suaranya berbeda. Ketika tegas ke masing-masing makhraj, maka hasil suara akan berbeda.
a'u, a'udzu, a'u. Jadi perhatikan perbedaan hamzah dan ain ya. Yang kedua antara ha tenggorokan bawah dan ha tenggorokan tengah. Bismillahi tenggorokan bawah. Tenggorokan tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dua huruf yang sering ketukar ya. Jadi hamzah dengan ain, ha dengan ha. Itu yang paling mudah dulu yang silakan untuk dilatih ya dalam keseharian membaca ta'awudz dan basmalah. Sementara mungkin itu yang bisa disampaikan. Dikembalikan kepada Pak Andi, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi dan ininya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk besok, untuk Ikhwan ya. Besok kita akan ada lagi klinik tahsin online. Dan ajak teman-temannya, kerabatnya, saudaranya. Untuk sama-sama kita belajar tentang Al-Quran ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup klinik tahsin online ini dengan ucapan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin itu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.